Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sampailah kita di day 14 tadabbur kita di Quran surah Ar-Rahman. Alhamdulillah, kita bisa sampai di hari ini. Semakin banyak sekali nikmat-nikmat yang dijabarkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita, agar kita tersadarkan dari bagaimanakah sebenarnya nikmat dalam sudut pandang Allah. Hari ini kita akan membahas ayat ke-41 dan 42 Quran surah Ar-Rahman. Di sini pembahasannya adalah tentang ketika dosa tidak lagi bisa disembunyikan. Ada satu hal yang sering kita lakukan di dunia ini. Kita menyembunyikan kesalahan. Kita menutupinya dengan kata-kata, dengan alasan, agar wajah kita selalu terlihat baik. Kadang kita bahkan berhasil membuat orang lain percaya bahwa kita baik-baik aja. Tetapi Al-Quran menggambarkan sebuah hari di mana semua mekanisme itu tidak lagi bekerja. Allah berfirman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang-orang yang berdosa dikenal dari tanda-tanda mereka. Lalu mereka ditangkap pada ubun-ubun dan kaki mereka. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Saat itu, dosa tidak perlu ditanya lagi. Di sebelum ayat yang ini, Allah sudah mengatakan di pembahasan kemarin, pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya lagi tentang dosa mereka. Para ulama tafsir menjelaskan sesuatu yang sangat menarik. Mengapa nggak ditanya lagi? Imam At-Tabari menjelaskan, bukan karena dosa mereka tersembunyi dan tidak diketahui, tapi justru sebaliknya. Allah sudah mencatat semuanya dengan sempurna sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan. Bahkan menurut riwayat dari Mujahid dan Qatadah, para malaikat langsung mengenali para pendosa dari tanda-tanda mereka. Jadi tidak perlu lagi ada interogasi atau penyelidikan, karena buktinya sudah melekat pada diri mereka sendiri. Di hari itu, wajah manusia, wajah jin sudah menjadi identitas dosanya sendiri. Saat Allah mengatakan yu'raful mujrimuna bisimahum, para pendosa dikenal dari tanda-tandanya. Kata sima berarti tanda yang tampak jelas. Para mufassir menjelaskan bentuk tanda ini. Sebagian ada yang mengatakan tanda itu berupa wajah mereka menjadi hitam. Ada yang mengatakan mata mereka membiru. Ada yang mengatakan wajah mereka tertutup dengan debu kehinaan. Sebagaimana di ayat lain Allah mengatakan di surah Al-Imran ayat 106, pada hari itu ada wajah yang memutih dan ada wajah yang menghitam. Artinya, pada hari itu dosa tidak lagi tersembunyi di dalam hati, tapi dia terpampang nyata di wajah. Bayangkan, selama di dunia manusia bisa menyembunyikan kemunafikan di balik senyum, tapi di akhirat wajah itu sendiri menjadi laporan amal yang sangat nyata. Dan orang-orang yang berdosa ini ditangkap dengan cara yang menghinakan. Masih dilanjutkan oleh Allah di lanjutan ayat ke-41 ini. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Mereka ditangkap dari ubun-ubun dan kaki mereka. Para mufassir menjelaskan bahwa ini bukan cuma sekedar
penangkapan seperti yang kita tahu. Ini adalah salah satu bentuk penghinaan yang sangat keras. Menurut Imam Ar-Razi, ungkapan ini sengaja dipilih untuk menampakkan kenistaan dan kehinaan mereka. Kenapa? Karena memegang ubun-ubun seseorang itu adalah simbol penguasaan penuh dan penghinaan. Seolah-olah seseorang itu diseret tanpa kehormatan. Bahkan sebagian mufasir menjelaskan gambaran yang lebih menggetarkan lagi. Ada yang ditangkap dengan ubun-ubunnya dan kakinya sekaligus, sehingga tubuh mereka terlipat. Ada juga yang diseret dari ubun-ubunnya, sementara yang lain diseret dari kakinya. Dan semuanya menuju ke satu arah, Jahannam. Di hari itu tidak ada lagi tempat pelarian. Di dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, Ibnu Ashur menjelaskan bahwa mengambil seseorang dari ubun-ubun dan kakinya itu menunjukkan satu makna penting, yaitu tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Ubun-ubun itu tempat kendali dan kaki adalah alat untuk lari. Jadi kalau kedua hal itu udah dipegang, maka manusia benar-benar sudah tidak punya lagi kekuasaan apapun. Dan ini sangat kontras dengan kehidupan dunia ya. Di dunia, manusia selalu bisa merasa punya jalan keluar, punya koneksi, punya kekuatan, punya cara untuk lolos. Tapi di akhirat, udah gak ada lagi tuh strategi. Dan kenapa ini disebut nikmat? Yang membuat kita terdiam adalah kalimat yang selalu diulang sama Allah. Dan ini kali ke-14-nya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan? Bagaimana mungkin nih, gambaran azab seperti yang tadi disebutkan itu disebut nikmat? Para ulama menjelaskan sesuatu yang sangat dalam. Itu disebut nikmat karena itu adalah lagi-lagi keadilan Allah. Allah tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Allah tidak menyamaratakan semua manusia. Yang dihina adalah yang benar-benar berdosa. Dan yang taat dibedakan dengan sangat jelas. Keadilan seperti ini adalah bagian dari rahmat Allah kepada seluruh makhluk. Ayat ini ngajarin kita satu hal, bahwa dosa mungkin bisa disembunyikan sementara di dunia, tapi tetap tidak bisa dihapus dari catatannya Allah. Dan suatu hari nanti, dosa itu bukan cuma dibaca dari sebuah buku gitu, tapi terlihat ia menjadi tanda dan menjadi identitas para pelakunya. Maka sebelum hari itu datang, lebih baik kita melakukan satu hal, meskipun itu sederhana ya, menghapus dosa sebelum dosa itu menjadi tanda dengan taubat, dengan kembali kepada Allah. Karena selama kita masih hidup, Allah masih membuka pintu yang sama yang selalu Dia buka sejak awal, pintu ampunan. Dan kita ada di bulan yang insya Allah lagi bukakan pintu ampunan yang teramat luas. Mari kita manfaatkan. Kita renungkan lagi semua yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir sini. Semoga dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita lakukan, tadabbur kita di surah Ar-Rahman ini menjadi reminder yang paling kuat untuk kita masing-masingnya, untuk menghisap diri sebelum dihisap. Dosa apa yang masih kita lakukan? Kita akui kepada Allah,
kita minta diampuni, dan semoga catatan itu sudah Allah hapuskan sehingga di hari tersebut yang tersisa hanyalah kebaikan. Wajah kita adalah wajah yang putih, bersih, bercahaya, berseri-seri, bukan wajah yang ditutupi dengan kehinaan dan tanda yang Allah letakkan bagi para pendosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudahi sampai sini pembahasannya, sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Selamat menyelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.